Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 643 sampai dengan 645 menemui Joko. Keduanya saling berpelukan, dan Abigail tidak menjauh, melainkan berbisik. Peter, aku masih ingin mencari pekerjaan. Abigail ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengungkapkan isi pikirannya. Namun, Peter menggelengkan kepala dan tidak setuju ketika mendengar kata-kata itu. Abigail, kamu cukup jadi ibu rumah tangga di rumah saja. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menaklukkan seluruh kota Mandala dan memberikannya padamu. Peter mengatakan itu dengan nada yang sangat serius. Itu membuat Abigail tidak bisa menemukan alasan untuk menolak saat menghadapi keseriusan tersebut. Baiklah. Setelah beberapa detik, Abigail tetap mengangguk dengan patuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, keduanya mengobrol sampai larut malam sebelum tertidur sambil berpelukan. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari ini, rumor tentang Peter secara perlahan telah mereda. Hal tersebut dikarenakan sejak rapat penawaran waktu itu, semua orang belum mendengar kabar apapun tentang Peter. Sosok keberadaan Peter seperti menghilang, benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Keluarga Nilo di kota Mandala juga awalnya menunggu pergerakan dari Peter. Itu karena pernyataan dari Peter yang bertekad akan melawan keluarga Nilo sampai akhir. Tapi 2 hari telah berlalu, dan keluarga Nilo belum menjadi sasaran dari apapun sama sekali. Ini membuat kewaspadaan mereka terus menurun sekaligus meremehkan Peter. Sekarang yang terpenting adalah keluarga Nilo telah mencairkan saham mereka dan sedang memegang banyak dana. Dalam dunia bisnis, uang adalah sumber keberanian sekaligus kepercayaan diri. Keluarga Nilo jelas menjadi sangat percaya diri sekarang. Dalam kantor. Bang, plang. Suara pukulan yang keras terdengar. Carlo sedang menghancurkan sesuatu dengan tongkat bisbol di tangannya. Peter yang mengirim jam dinding kuno untuk mereka. Henry dan putranya yang sudah menunggu lama, pada akhirnya tidak tahan lagi untuk menyerang jam dinding kuno tersebut. Tongkat bisbol yang terbuat dari baja menghantam pelat jam, yang membuat kaca pelat jam langsung hancur, dan beberapa struktur serta mekanisme di dalamnya juga rusak hingga berubah bentuk. Peter mengirim jam tersebut ke kantor mereka, jadi mereka ingin menghancurkan jam tersebut hingga tidak berbentuk di tempat ini juga. Tidak hanya sekedar merusak, melainkan menghancurkan dengan tangan sendiri. Henry melihat dari samping, tapi tidak berniat menghentikan sama sekali. Dasar sampah sialan, berani-beraninya mengancam kami. Kenapa tidak menggila lagi? Hah? Carlo mengamuk sambil mengayunkan tongkat di tangannya. Dia benar-benar menganggap jam di depannya sebagai sosok Peter, dan terus menghancurkannya. Dalam sekejap mata, jam tersebut benar-benar hancur berkeping-keping. Ini membuat Carlo merasa lega. Peter, bukannya kamu ingin menyerang kami kalau berani menghancurkan jam ini? Datanglah kalau punya nyali. Carlo menendang jam tersebut, lalu melangkah maju dan lanjut menghancurkan beberapa kali lagi. Jam tersebut benar-benar hancur parah. Carlo memikul tongkat bisbol di pundak, dan memasang wajah cibiran dengan jijik. Aku sungguh ingin mengembalikan benda ini ke hadapan Peter. Tapi dia sudah pergi dari keluarga Carmine, dan aku bahkan tidak tahu alamat tempat tinggalnya sekarang. Carlo mendengus dingin. Jika dia tahu alamat tempat tinggal Peter, maka sudah pasti akan mengirim jam yang hancur tersebut ke hadapan Peter. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Peter padanya. Tidak perlu dipikirkan. Dia itu hanya sampah tak berguna. Tidak sepadan menaruh perhatian kita padanya. Sekarang, kita perlu mengembangkan tanah itu secepat mungkin. Tentang masalah ini, kamu yang turun tangan saja. Henry mengisap cerutunya, kemudian menatap Carlo saat mengatakan itu. Meski dia tahu bahwa Carlo kurang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang terbatas.
Tapi bagaimanapun Carlo adalah putranya. Jadi setidaknya dia dapat sepenuhnya mempercayai Carlo. Aku mengerti ayah. Setelah menjawab, Carlo langsung mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Halo. Suara tenang Peter terdengar dari ponsel. Ternyata Carlo menelepon Peter. Peter, dengar baik-baik dasar sampah sialan. Carlo terkekeh, mengangkat tongkat bisbolnya, dan menghantam jam tersebut lagi. Bang, plang. Suara yang nyaring dan menusuk langsung terdengar. Coba tebak apa yang aku lakukan. Nada dan mata Carlo penuh dengan provokasi dan kesombongan. Peter tidak berbicara, sedangkan Carlo tertawa keras. Bukannya kamu bilang akan membuat perhitungan dengan kami kalau berani menghancurkan jam ini? Ku beritahu sekarang, aku baru saja menghancurkannya. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Carlo tertawa keras sambil menghantam jam tersebut dengan tongkat bisbol. Henry sedikit mengernyit, dan ingin menghentikannya. Tapi pada akhirnya tetap tidak berbicara sama sekali. Dia juga sangat membenci Peter. Keluarga Nilo telah menderita kerugian lebih dari 200 miliar rupiah karena Peter, yang jelas merupakan kebencian yang sangat mendalam. Oleh karena itu, meski tahu bahwa perbuatan Carlo itu tidak pantas, dia tetap memilih untuk tidak menghentikan. Walaupun ada peribahasa yang mengatakan bahwa air tenang jangan disangka tiada buayanya. Tapi di mata Henry, Peter ini pasti akan berakhir menyedihkan jika berani macam-macam dengan keluarga Nilo. Itulah mengapa Henry tidak takut. Kalau begitu lihat saja apa yang bisa kulakukan padamu. Perkataan Peter sangat dingin. Dulu ketika di ketentaraan, tidak ada yang berani melanggar apa yang dia katakan. Namun, keluarga Nilo di kota Mandala berulang kali memprovokasi dan menguji batas kesabarannya. Berhentilah mengancam. Dasar diri itu penting. Memangnya siapa yang mau kamu takuti? Carlo tersenyum penuh kemenangan, dan beberapa kali memukul jam tersebut lagi. Bagus, sangat bagus. Peter sedikit mengangguk, lalu menutup telepon. Tepat pada saat dia menutup telepon, niat membunuh telah muncul di matanya. Awalnya Peter tidak berniat untuk menghapus seluruh keluarga Nilo. Tapi sekarang, tekad untuk membunuh Carlo sangat membara. Kemarahan besar melonjak. Peter adalah mantan Panglima Bintang 9 di ketentaraan, dan akan semenakutkan apa ketika marah. Tidak ada yang berani membayangkannya. Ada harga yang harus dibayar atas ketidaktahuan. Peter bergumam, lalu memanggil dan memerintah Damian. Damian secara alami menurut, dan buru-buru melakukan apa yang Peter perintahkan. Keluarga Nilo telah memasukkan pengembangan sebidang tanah mereka ke dalam agenda. Carlo secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan ini, yang juga merupakan semacam latihan dari Henry untuk memperkaya pengalaman Carlo. Namun, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Nilo untuk menyadari bahwa ada yang tidak beres. Mereka membagi dua kelompok tim untuk menghubungi serta bernegosiasi dengan penduduk asli tanah itu dan orang-orang di kantor administrasi. Awalnya, Henry mengira semua itu akan berjalan dengan lancar. Tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Mau itu penduduk asli ataupun orang-orang kantor administrasi, semuanya tampak sengaja mempersulit. Bukan berarti semuanya akan berjalan lancar setelah mendapat izin pembangunan. Masih banyak yang harus dilakukan keluarga Nilo jika ingin benar-benar mengembangkan sebuah real estate. Tapi sekarang, segala sesuatu yang mereka lakukan tidak berjalan dengan baik. Penduduk asli tidak setuju, dan orang-orang kantor administrasi yang bersangkutan terus memperlama. Bahkan penyelesaian prosedur sederhana saja harus memakan waktu lama. Dengan begitu, 2 hari berlalu lagi. Rencana keluarga Nilo tidak membuat kemajuan dalam bentuk apapun. Mereka memegang banyak uang tunai sekarang, tapi sama sekali tidak berguna, dan itu membuat Henry sedikit cemas. Sialan, apa orang-orang ini sudah gila? Kenapa mereka sengaja mempersulit kita? Henry menggertakkan gigi,
Dia tidak pernah terpikir bahwa semua ini adalah rencana dan pengaturan dari Peter. Menurut mereka Peter tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Mengendalikan seluruh situasi, Peter mustahil dapat melakukan itu. Ayah, itu pasti perbuatan dari perusahaan Lipon. Carlo sedikit mengernyit, dan mengungkapkan tebakannya. Henry juga sedikit mengangguk setuju terhadap tebakan Carlo. Di seluruh komunitas bisnis kota Mandala, tidak ada orang yang memiliki dendam terhadap keluarga Nilo, dan mampu melakukan hal seperti itu kecuali perusahaan Lipon. Oleh karena itu, keluarga Nilo menilai bahwa ini pasti hasil perbuatan dari perusahaan Lipon. Tebakan mereka benar, itu memang perbuatan dari perusahaan Lipon. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Peter adalah bos di balik perusahaan Lipon. Sudah kubilang mereka pasti punya rencana lain karena tidak memiliki pendukung kuat seperti kita. Sekarang semuanya terungkap. Henry menggertakkan gigi dan merasa sedih. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika menghadapi perusahaan Lipon. Kepribadian Carlo memang arogan, tapi dia juga paham bahwa perusahaan Lipon jelas tidak mudah digoyahkan. Mungkin keluarga Nilo mereka sekalipun tidak akan bisa meraup keuntungan di hadapan perusahaan Lipon. Kita beneran tidak bisa berbuat apa-apa ini. Jadi, sepertinya masih harus meminta Tuan Joko untuk turun tangan. Henry terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan ponsel untuk menelepon Joko. Setelah sedikit basa-basi, Henry memberi isyarat bahwa dirinya membutuhkan bantuan Joko. Tuan Joko, saya benar-benar tidak punya pilihan lain lagi. Kalau tidak saya tidak mungkin mengganggu Anda. Setelah masalah ini selesai, saya tidak akan mencari Tuan Joko lagi. Henry yang cemas memohon dengan lembut di telepon. Joko cukup ragu. Sebagai anggota tentara, dia menjaga kota Mandala ini untuk melindungi keselamatan sebuah pihak. Dari awal dia sudah seharusnya tidak ikut campur terlalu banyak hal di kota Mandala. Namun, keluarga Nilo termasuk memiliki hubungan kerabat dengan mereka, dan mereka banyak dibantu oleh keluarga Nilo. Oleh sebab itu, Joko pernah memberi mereka banyak bantuan juga. Justru karena alasan inilah keluarga Nilo bisa berkembang begitu cepat. Sebidang tanah yang kamu sebutkan itu memang sangat penting. Sangat penting bagi seluruh kota Mandala. Jadi peninjauan yang ketat tidak dapat dihindari. Joko menggelengkan kepala dengan ringan. Sebagai pemilik bidang tanah terbesar di kota Mandala, perencanaan arsitektur di tanah tersebut akan mewakili citra kota Mandala. Jika berakhir tidak memuaskan, seluruh kota Mandala akan merasa malu. Oleh karena itu, peninjauan yang ketat itu wajar. Tuan Joko, saya tahu. Tapi peninjauannya terlalu ketat. Beberapa prosedur sederhana bahkan mengharuskan kami untuk jalani beberapa kali. Saya rasa ada seseorang yang dengan sengaja mengincar keluarga Nilo kami. Jadi, Henry menggertakkan gigi, dan dengan sabar menjelaskan di telepon. Joko terdiam selama beberapa detik, dan akhirnya mengangguk. Aku mengerti. Setelah selesai berbicara, Joko langsung menutup telepon. Henry juga menghela nafas. Perusahaan Lipon, aku justru ingin lihat bagaimana kalian menghadapi ketentaraan. Tidak peduli seberapa hebat status sosialnya, pasti akan tunduk juga di hadapan Joko. Begitu rencana keluarga Nilo kami selesai, aku akan menjadi orang pertama yang membuat kalian jatuh bangkrut. Tatapan sinis yang dalam melintas di mata Henry. Tak lama kemudian, Joko memainkan peran yang sangat penting. Dengan status sosialnya, dia hanya perlu menelepon pejabat tertinggi di kota Mandala untuk melancarkan proyek keluarga Nilo. Dan ternyata benar, setelah Joko mengambil tindakan, rencana pengembangan keluarga Nilo langsung berjalan mulus. Semua prosedur dengan segel merah berhasil didapatkan oleh keluarga Nilo. Dengan kemajuan ini, mereka dapat memulai konstruksi dalam waktu singkat. Namun, baik Joko maupun Henry tidak tahu bahwa semua ini ada dalam rencana Peter. Sengaja memberi umpan untuk menguji mereka.
Jika Joko tidak mengambil tindakan, maka Peter akan mendekat lagi tanpa ragu, dan akan melancarkan gerakan pembunuhan yang sebenarnya pada keluarga Nilo. Tapi jika Joko membantu keluarga Nilo, maka sudah saatnya Peter dan Joko melakukan percakapan secara langsung. Peter menggunakan tipuan untuk memancing dan menguji reaksi Joko. Dan langkah selanjutnya adalah berbicara baik-baik dengan Joko. Ketentaraan Kota Mandala. Peter dan Oscar datang ke sini atas rekomendasi Ketua Organisasi Penyelidikan Kota Mandala. Damian tentu saja juga ikut. Panglima, apakah Anda sudah pikirkan baik-baik? Begitu bertemu Joko, identitas Anda mungkin benar-benar akan terungkap. Oscar masih agak ragu sampai sekarang. Mustahil menghindari sesuatu yang pasti akan terjadi. Aku akan bertemu dengan Joko ini. Setelah mengatakan itu, Peter melangkah maju. Bagas yang merupakan ketua divisi penyelidikan Kota Mandala tampak bingung. Tuan Oscar, maksud dari terungkapnya identitas yang Anda bicarakan? Bagas tanpa sadar bertanya dengan suara rendah. Yang dia tahu hanyalah identitas Oscar ini misterius dan kuat. Tapi benar-benar tidak tahu apapun tentang Peter. Hanya saja dia juga mengerti bahwa orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh Oscar pasti memiliki latar belakang yang lebih mengerikan. Oleh karena itu, dia tanpa sadar ingin tahu lebih banyak. Jangan cari tahu sesuatu yang tidak seharusnya kamu tahu. Sebelum Oscar sempat berbicara, Damian di sebelahnya berkata dengan suara yang serius. Meskipun Bagas adalah ketua divisi penyelidikan, nada bicara Damian masih tidak terkesan sopan sama sekali. Baik. Bagas tidak berani bicara terlalu banyak, jadi hanya mengangguk dengan cepat. Mengenai identitas Oscar, dia bahkan tidak berani untuk menebak secara sembarangan. Alasan dia bersikap sopan kepada Oscar itu karena perintah dari atasannya secara langsung melalui telepon. Dengan kata lain, status sosial Bagas masih tidak sebanding dengan Oscar. Oleh karena itu, dia memang tidak mengetahui identitas Oscar dan lainnya. Namun hal tersebut tidak menghilangkan rasa hormatnya pada mereka. Nanti kamu boleh pulang lebih awal kalau tidak ada masalah lain lagi. Oscar mengatakan itu sebelum mengikuti langkah Peter. Percakapan mereka dengan Joko hari ini tidak boleh didengar oleh orang lain begitu saja. Baik. Saya mengerti. Bagas mengangguk dengan cepat, dan tidak berani berbicara lagi. Dipandu oleh Bagas, Peter dan rombongannya dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Namun, setelah berjalan masuk melalui gerbang tempat ketentaraan, langkah Peter secara tidak sadar melambat. Lapangan pasir untuk latihan, lapangan hijau standar, dan lapangan lumpur bertahan hidup ekstrim, serta area latihan sasaran yang ada di sekitar. Tentu saja juga dilengkapi dengan banyak perlengkapan latihan khusus untuk tentara. Di sebuah lapangan terbuka tak jauh dari mereka, ratusan tentara berseragam sedang berlatih tinju dengan gerakan serempak. Gerakannya sangat rapi, dan suara teriakan terdengar hingga jauh sekali. Langkah kaki Peter melambat, dan matanya perlahan melihat sekeliling. Langkah Oscar dan yang lainnya juga ikut melambat, dan tidak berani berjalan di depan Peter. Melihat pemandangan yang akrab ini, Peter samar-samar mengingat adegan yang terus muncul di dalam benaknya. Di masa lalu, dia adalah Panglima Bintang 9 yang menduduki jalur perbatasan Barat Laut. Dari klan selatan hingga dinasti utara, semuanya dihentikan oleh Peter. Di lingkungan inilah dia memimpin jutaan tentara untuk berlatih siang dan malam, hanya untuk mempertahankan rumah dan negaranya. Ketika pergi berperang untuk membunuh musuh, dia memimpin tanpa mundur setengah langkah pun. Di area penempatan, dia melatih pasukannya siang dan malam tanpa berani untuk bersantai. Sudah lebih dari 8 tahun semenjak dia secara resmi bergabung dengan tentara, dan telah memukul mundur musuh yang tak terhitung jumlahnya. Telah membunuh banyak musuh dan melindungi negara Pandora selama 8 tahun, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan aman dan damai. Dia telah melindungi puluhan ribu keluarga yang ada di negara Pandora untuk bisa hidup stabil dan harmonis,
hingga bahagia dan sehat. Tapi dia sendiri justru berakhir jatuh ke titik ini. Panglima, Anda rindu rumah, ya? Oscar datang ke sisi Peter dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Peter sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Rumah. Benar. Untuk seorang yatim piatu seperti Peter yang tidak memiliki ayah atau ibu, dia telah dibawa dan hidup menjadi tentara ketika masih remaja selama lebih dari 10 tahun. Tempat ketentaraan Barat Laut itu memang dianggap rumah olehnya. Hanya saja dia punya rumah dan tidak bisa kembali sekarang. Namun, tempat ketentaraan Barat Laut yang dia anggap sebagai satu-satunya keluarga, justru mendorongnya ke dalam jurang maut. Bohong jika bilang tidak benci. Oleh karena itu, Peter memancarkan emosi yang aneh saat ini. Mereka ingin mendorongku ke dalam jurang maut. Tapi mereka tidak tahu ada orang di dunia ini yang memang berasal dari jurang maut. Setelah selesai berbicara, Peter memalingkan muka dan berjalan ke depan. Dipandu oleh seorang tentara, mereka segera tiba di ruang komando Joko. Kemudian duduk di ruang tamu kecil di luar ruang komando sambil menunggu. Dengan status sosial Bagas, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat tokoh besar seperti Joko menyambutnya dengan hangat. Jadi, mereka hanya bisa menunggu sekarang. Tidak lama kemudian, Joko yang sudah selesai menangani semua kerjaannya akhirnya berjalan keluar. Ketika Peter melihat penampilan Joko dengan jelas, tebakan di dalam benaknya akhirnya terpastikan. Nyonya besar Wanda yang dirawatnya waktu itu mungkin adalah ibu dari Joko ini. Orang yang terlihat saat dia berjalan keluar dari lift tidak lain adalah Joko ini. Hanya saja Joko ini tampaknya telah melupakan Peter, sehingga matanya tidak tertuju pada Peter. Ketua Bagas, apa kamu mencariku dengan tergesa-gesa seperti ini karena ada masalah yang sulit di kota Mandala? Setelah Joko keluar, dia bertanya langsung ke intinya tanpa menyapa. Terus terang dan langsung ke intinya, tanpa basa-basi dan rapi, bersemangat sekaligus tegas. Tuan Joko, teman-temanku ini ingin bertemu dengan Anda. Jadi minta rekomendasi dari saya. Bagas segera berdiri, kemudian merentangkan tangan untuk memperkenalkan dengan sopan.